Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan mengurai sebuah cerita pribadi yang cukup unik ya, tentang pengalaman tinggal serumah dengan, ya bisa dibilang, gangguan yang persisten. Sumbernya ini kesaksian langsung dari video seseorang. Nah, kita coba telusuri nih, gimana awalnya, kok bisa sampai makin intens, terus gimana akhirnya keluarga ini, beradaptasi. Kita mulai dari awal munculnya aja ya. Iya, yang menarik ini kesadaran soal fenomena ini justru muncul pas rutinitas berubah drastis kan. Waktu kerja dari rumah jadi keharusan itu. Ini jadi pertanyaan sendiri sih soal persepsi kita sama lingkungan sekitar. Apa selama ini ada tapi kita nggak ngeh aja gitu. Betul. Nah, ceritanya ini mulai tahun 2019, lokasinya di perumahan baru di Pamulang, Tangerang Selatan. Katanya sih dulunya itu rawa-rawa, dan mereka ini penghuni pertama. Tapi gangguan baru benar-benar signifikan. Itu pas pandemi 2020, pas mereka jadi lebih banyak di rumah. Awalnya itu cuma lihat sosok di balkon tetangga, pas lagi nyuci piring malam-malam. Oh, awalnya cuma lihat gitu aja ya. Iya, sempat diabaikan lah. Tapi lama-lama sosoknya ini kayak bereaksi gitu. Noleh, terus bahkan gerak. Nah, ini kan udah beda ya dari sekedar lihat bayangan. Dari yang tadinya pasif jadi ada interaksi ya, walau jauh. Terus gimana eskalasinya? Nah, dari penampakan yang jauh itu, entitasnya ini mulai deketin. Muncul di atap rumah sendiri, terus mulai ada suara juga. Dari cuma dehaman sampai nyapa, halo. Dan yang penting, suaminya juga akhirnya dengar sapaan halo itu. Jadi ini kayak konfirmasi gitu loh, bukan halusinasi si istri aja. Wah, itu pasti bikin tambah yakin ya. Dan gangguannya lanjut terus, bahkan sampai siang hari. Ada rasa diawasi pas lagi kerja di rumah. Terus dengar suara ketawa. Nah, soal ketawa ini katanya malah lebih serem karena mirip banget suara manusia. Justru itu yang bikin takut. Sampai akhirnya ada penampakan fisik jelas di tangga rumah. Sosoknya turun, ngedeketin gitu. Waduh, itu pasti puncak ketakutannya ya. Iya, bisa dibilang gitu. Titik balik yang bikin, wah ini nyata banget gitu. Nah, dari situ biasanya kan orang mulai cari penjelasan atau solusi ya. Betul, biasanya masuk fase itu. Dan di cerita ini ada mimpi yang cukup signifikan kan? Iya, si istri mimpi ketemu sosok ini, ngaku namanya Lina. Katanya korban yang jasadnya dibuang dekat pembangunan tol situ. Dan dia tertarik sama keluarga ini karena harmonis, energinya positif katanya. Terus yang unik lagi nih, anak perempuannya juga mimpi. Tapi namanya beda dikit, Lani, muncul di kamar mandi. Nah, karena mirip-mirip, akhirnya mereka manggil sosok ini Mbak Lani. Menarik ya kemiripan namanya. Terus upaya pengusirannya gimana? Pasti dicoba dong. Oh, udah macam-macam. Mulai dari panggil pasangan ahli spiritual gitu, terus coba cara islami, kayak pakai air yasin, kayu bangel, sampai minta tolong temen suami yang katanya bisa komunikasi. Kayak semua jalur dicobalah. Dan gimana hasilnya? Biasanya kan ada pola ya di cerita kayak gini. Nah iya, polanya itu seringkali ada jeda sebentar habis diusir, mungkin beberapa minggu atau sebulan gitu, tapi terus balik lagi. Harapan, terus kecewa lagi, bahkan kadang gangguannya malah lebih aneh atau lebih fisik setelah diusir. Kayak mindahin barang ya kan, gayung tiba-tiba di kardus, minuman lemon di kulkas berkurang, keran air nyala sendiri. Ini menunjukin kayak kegigihan si sosok atau mungkin keterikatan yang kuat. Iya, bener. Salah satu yang bantu teman suami itu, dia sampai ngaku berhasil ngendong sosoknya pergi. Dan dia sendiri katanya sampai sakit 2 minggu habis itu. Tapi ya itu, Mbak Lani balik lagi. Loh, balik lagi? Alasannya apa katanya? Katanya sih sosok ini suka banget sama energi positif di rumah itu. Suka sama keharmonisannya. Agak ironis ya, energi positif yang harusnya jadi pelindung, ini malah jadi daya tarik. Iya juga ya. Jadi semua upaya pengusiran gagal total nih. Bisa dibilang gitu. Nah, terus ada saran terakhir dari ahli ketiga yang dipanggil. Sarannya beda banget. Katanya, coba ubah reaksi. Jangan takut, tapi hadapi dengan berani atau marah sekalian. Oh, menarik ini pendekatannya. Jadi respons emosionalnya yang diubah ya, bukan sosoknya yang diusir. Betul. Ini dari sudut pandang psikologis juga menarik.
Mengubah takut jadi konfrontasi, itu menurut kesaksiannya malah mengurangi penampakan visualnya. Seolah-olah energi takut itu yang ngasih makan gitu. Nah, ini bagian paling anehnya nih. Setelah periode Perang Dingin itu, aktivitas si Mbak Lani ini berubah total. Bener-bener nggak nyangka. Berubah gimana? Kelihatan sama kurir paket pas rumah lagi kosong. Terus ini yang paling bikin geleng-geleng kepala, katanya mulai bantu-bantu kerjaan rumah. Bantu-bantu gimana maksudnya? Iya, katanya pernah bersihin kamar mandi, terus ngerapiin ruang tamu pas pagi-pagi. Udah kayak asisten rumah tangga gaib gitulah. Wah, ini udah level adaptasi yang beda banget ya. Jadi mereka gimana akhirnya? Ya itu, akhirnya mereka sampai di titik, hidup berdampingan aja gitu. Udah nggak coba ngusir lagi, malah ada sedikit humor, manggilnya jadi si Atun. Terus ya udah, terima bantuan aja. Mereka nggak pindah rumah loh. Gila sih, ini benar-benar contoh adaptasi manusia yang ekstrim ya. Ketika masalahnya nggak bisa dihilangin, realitasnya dinegosiasi ulang biar bisa tetap jalan hidupnya. Jadi kalau kita rangkum nih ya, perjalanannya itu dari takut banget, terus coba usir berkali-kali tapi gagal, sampai akhirnya ya udah kok eksistensi aja, walau aneh banget. Mereka tetap tinggal di situ tapi cara pandang mereka berubah total. Iya, betul. Kisah ini kayak nunjukin batas kemampuan adaptasi kita ya sama hal-hal yang nggak bisa dijelasin akal sehat. Ketika solusi biasa, solusi spiritual, semua udah mentok, penerimaan jadi jalan keluar. Atau mungkin gencatan senjata lah istilahnya. Ini jadi memunculkan satu pertanyaan menarik sih buat kita semua mungkin ya. Iya benar banget. Pertanyaan buat Anda renungkan juga di rumah nih. Sejauh mana sih kita bisa mentolerir ketidaknyamanan atau keanehan yang nggak bisa dijelasin ini sebelum kita akhirnya mulai menormalisasikannya jadi bagian hidup sehari-hari. Sebuah perenungan yang menarik ya. Sampai kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya.